Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nita Andriani dari SMK Negeri 1 Mempura, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dalam koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pada koneksi kali ini kita akan membahas jawaban tentang beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Terlebih dahulu, mari kita review pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan yaitu memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Selanjutnya, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jika pembelajaran sosial emosional sudah diterapkan, maka hal baik yang akan kita dapatkan yaitu pertama, peningkatan perilaku positif, kedua, pengurangan perilaku negatif, tiga, pengurangan tingkat stres, dan yang keempat, peningkatan performa akademik siswa. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang akan menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness pada diri seseorang sehingga menciptakan kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang pertama, kesadaran diri, kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat, keterampilan berelasi, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 1. Kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan, membangun berdasarkan kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. 5 kompetensi sosial dan emosional ini dikuatkan dalam praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Salah satu cara untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan teknik stop. Dengan teknik ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta kesejahteraan psikologis atau well-being. Kompetensi sosial dan emosional dapat diimplementasikan dalam 1. Pengajaran eksplisit, 2. Integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik, 3. Penciptaan iklim dan budaya sekolah, 4. Penguatan kompetensi sosial dan emosional,
pendidik, dan tenaga kependidikan. Kesimpulan penting dari pembelajaran sosial emosional yang saya dapatkan, pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Ketiga, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja dan terarah. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan PSE dengan modul 1.1 Filosofis Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Melalui PSE, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi aman, nyaman, dan bahagia bagi murid. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menjadi murid bahagia datang ke sekolah. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, serta perannya seorang guru penggerak diharapkan mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan peran ini, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem sekolah, menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional pada murid, sehingga murid bahagia, aman, dan nyaman dalam proses belajarnya. Selanjutnya, kaitan PSE dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu membentuk karakter murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif, sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 Budaya Positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional ini, guru dan murid bisa saling memahami bagaimana menghormati dan mengelola emosi, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, sehingga tercipta budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Selanjutnya, kaitan PSE dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai model dalam mengidentifikasi perasaan murid, emosi, minat, hobi, dan lain-lain. Di sini guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai kebutuhan belajar murid agar tercipta merdeka belajar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan lanjutan berikut ini. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan murid saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai semata. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga murid akan memiliki kesadaran diri yang baik untuk dapat memahami perasaan dirinya dan orang lain. Murid memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap dirinya. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik,
maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. 2. Menerapkan praktek kesadaran penuh dengan menggunakan teknik STOP. 3. Menerapkan 4 indikator PSE di kelas dan di sekolah. 3 perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 1. Bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru seperti pembukaan yang hangat, inti dan penutup yang bermakna, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang aman dan menyenangkan. Bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE menampilkan model menjadi teladan bagi warga sekolah, berbagi praktik baik dalam membangun budaya positif di sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan menyenangkan. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.